Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Anda masih menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Prof. Hipnu. Kemudian kita juga bicara dengan Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno dan juga kuasa hukum Peggy, Niko Kilikili. Saya kembali ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, apakah artinya kemudian nama DPO kemudian yang dua itu waktu kemarin itu dihapus, kemudian ini harus dikembalikan lagi mulai dari awal lagi seperti itu? Ya, kembali bukan. Posisi semula jangan dirubah-rubah lah. Kemudian ada posisi baru juga jangan dirubah-rubah sehingga tidak membingungkan. Ya, kalaupun ada tim gabungan nanti pencari fakta itu untuk memperkuat sebetulnya kasus ini bisa terungkap atau tidak. Jadi biasanya kan ada black number itu nggak ada masalah. Yang jelas bahwa kasus ini terungkap, tersangka nanti belakangan. Jadi jangan fokus konsentrasi ke tersangka dulu. Ini yang kadang-kadang membuat blunder sehingga penyidikan itu hanya mencari-cari bukti untuk menentukan tersangka, itu yang kurang pas. Jadi bukti dulu ditemukan di pemeriksaan ahli dan sebagainya, baru mencari tersangka, kira-kira gitu. Menurut Anda bukti apa yang diperlukan? Maksudnya selain pemeriksaan ahli tadi, apalagi mengingat bahwa ini sudah 8 tahun yang lalu, bahkan nggak tahu kalau dari pihak forensik apakah masih bisa menemukan lebam di tulang almarhum? Ya, saya rasa kan ada CCTV, kemudian ada BlackBerry yang belum dibuka, ada beberapa saksi-saksi yang mungkin justru bisa membantu pengungkapan ini. Kemudian dari beberapa media sosial yang dimiliki oleh korban dan sebagainya atau kawan-kawan korban. Ini sebetulnya menganalisanya di situasi saat sekarang ini lebih enak karena sudah di zaman teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebenarnya itu sudah cukup ya? Ya, paling tidak itu petunjuk mengarah kepada siapa kira-kira pelakunya dan motif apa. Ini kan bisa diungkap sebetulnya. Oke, menurut Anda kenapa itu belum dibuka oleh pihak kepolisian sampai sekarang? Ya, dari awal yang saya sayangkan misalnya begini, ada kasus di Cirebon, kenapa harus ditarik ke Polda? Seharusnya tim Polda membantu penguatan penyidikan waktu di Polres Cirebon. Ini lebih bagus. Kalau ditarik kan penyidiknya sudah berubah. Ini kadang-kadang menganggap bahwa Polres itu adalah kekuatan terdepan Polri yang harus diberdayakan secara maksimal. Jangan dikurangi kewenangannya seperti yang kasus pembunuhan ini kan dia tarik ke Polda itu alasannya menurut saya kurang kuat. Kecuali kejahatan dilakukan beberapa kota kabupaten dalam Polda itu boleh ditarik ke Polda. Kan ini hanya di Cirebon di daerah mana Kepompongan situ kira-kira gitu ya. Baik, Mas Diko, ini kan Kepompongan di mana Mundu ya sorry. Oh, baik. Saya ke Mas Diko. Mas Diko, ini kan klien Anda sebenarnya memang rumahnya di Cirebon situ, walaupun memang sedang kerja ke Bandung. Tetapi apakah memang keluarga, baik itu Ibu Kartini maupun pihak keluarga dari Peggy Setiawan yang ada di sana, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi itu, memiliki atau informasi-informasi baru yang bisa membantu Polri sebenarnya? Iya, Mas. Coba diulang, Mas. Iya, apakah keluarga dari Peggy Setiawan yang memang tinggal di Cirebon itu memiliki informasi-informasi yang bisa membantu Polri untuk menemukan sebenarnya siapa pelaku sesungguhnya? Oh, kalau untuk itu saya nggak tahu karena ketika saya bertanya-tanya kepada mamanya Peggy, papanya Peggy dan juga saksi-saksi yang lain, mereka nggak tahu cerita tentang pembunuhan terhadap Eki dan Vina ini. Mereka hanya punya informasi, yaitu mereka cuma mendengar ada kejadian pembunuhan di Cirebon, terus kemudian tiba-tiba Peggy dijadikan tersangka. Pada 2016 didatangin rumahnya Peggy, kemudian motor disita tanpa ada surat kita daripada pengadilan juga. Harusnya kan ada berita acara penyitaan barang bukti, tetapi tidak ada surat dari pengadilan untuk menyita barang bukti dan sampai sekarang juga motor itu nggak tahu kemana. Jadi informasi yang lain mereka nggak punya, mereka hanya punya
informasi tiba-tiba didatangin aja di polisi datang rumahnya Peggy dan kemudian bertanya kepada mamanya sudah kasih tahu ada di Bandung. Nah, seharusnya kalau pada saat itu mereka merasa bahwa Peggy betul-betul terlibat, harusnya dicari pada saat itu. Bukan 8 tahun sudah berlalu baru mau dicari-cari, kemudian yang masalahnya adalah yang fatal itu ditangkap dulu baru dicari barang bukti, dicari saksi-saksi dan sebagainya. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Kalau Anda melihat ini dari sisi hukum di Indonesia dengan proses seperti itu, apakah kemudian kita masih bisa berharap atau mungkin ada sebuah undang-undang atau peraturan yang bisa memaksa aparatur untuk membuka semuanya yang seharusnya tadi disebutkan Pak Agrosono ada CCTV yang seharusnya digelar begitu? Ya, ini menunjukkan. Pertanyaannya gini Mas, kita juga tidak harus digelar ya. Pertanyaannya 2016 itu kan sudah maju Indonesia, walaupun 8 tahun. Kenapa tidak dibuka? Saya berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Ini yang jadi repot. Ya. Makanya dalam hal pengungkapan perkara itu teori kriminalistik, ilmu menambah dan mengumpulkan bukti, itu dimungkinkan dalam suatu teori. Itu namanya penyidik itu bisa menambah mengurangkan. Lah, saya takutnya kalau kasus ini mengurangkan, artinya kenapa bukti CCTV 2016 itu Cirebon sudah maju loh, CCTV sudah berkembang, tidak dilakukan. Adakah sesuatu yang disembunyikan? Saya kira kalau penyidik profesional, apalagi Polresta, itu kualifikasi penyidikan itu sudah nomor 1 itu. Ini yang saya kira harus diungkap. Adakah sesuatu yang ditutupi? Adakah sesuatu yang dalam tanda orang tidak boleh tahu kenapa seperti ini, kenapa ada perubahan? Ini yang harus menguap. Jadi dalam kasus pra-peradilan ini Mbak, Mas, dampak dari ini selain Peggy, mudah-mudahan polisi bisa mengungkap semuanya. Motif apa? Kenapa di tahun 2016 polisi mengabaikan bukti elektronik? Padahal bukti elektronik adalah akan mengungkap semuanya dalam suatu peristiwa pidana. Ini yang problem dari saya. Pemikiran seperti itu, sehingga dengan demikian kalau toh nanti ada penyidikan baru, pengungkapan baru, itu akan membuka tidak hanya pembunuhan, tapi motifnya kenapa Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon tidak mengungkap seobjektif mungkin. Adakah sesuatu yang ditutupi? Walau alam, karena 2016. Itu ini pertanyaan yang menarik. Ya, makanya sekarang situasi ini emosional. Tadi Pak Ugro tangkap dulu baru bukti, itu pengungkapan emosional. Pengungkapan yang tidak emosional itu bukti baru menentukan tersangka. Toh teorinya kan pengumpulan barang bukti baru menentukan tersangka, bukan tersangka baru bukti. Ini yang kebalik-balik. Ini yang saya kira kondisi emosional ketika itu berdampak dalam suatu pengungkapan perkara sekarang ini. Baik, kita tanya langsung ke Pak Agrosono. Berarti Pak, Anda punya pengalaman panjang dalam di kepolisian. Apakah kasus seperti ini kemudian mengarah kepada bahwa memang ada sesuatu nih di balik ini? Ada yang mungkin disembunyikan begitu? Bagaimana Pak? Waktunya. Ya, kecurigaan itu pasti ada, namanya masyarakat ya. Jadi makanya sebenarnya polisi itu harus bertindak profesional. Jadi jangan bicara kadang-kadang ini atensi aja, tidak ada atensi. Penyidik independence ya, jadi dia berhak mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum acara pidana. Tadi dikatakan juga Pak Niko kan, berita acara untuk penyitaan, kemudian berita acara TKP. Berita acara TKP paling penting dalam suatu penyidikan tidak pidana. TKP dilupakan, nah itu berita acara harus dibuka, berita acara TKP itu. Menurut Anda jadi itu juga berita acara yang dua kemudian itu tidak bukan hal yang maklum begitu ya? Itu sesuatu yang janggal begitu ya? Iya, jadi polisi kadang-kadang dibilang punya insting, padahal insting itu bisa dilatih dari analisa. Dari analisa nanti baru ditemukan kira-kira apa mungkin TKP-nya hanya satu di Jalan Layang, ya kan? Kalau di Jalan Layang hanya satu TKP, berarti kendaraan yang hilir mudik situ kan cukup banyak, berarti bisa mendatangkan saksi cukup banyak gitu loh. Jadi kalau polisi melihat ini TKP-nya pasti lebih dari satu, itu yang harus dikembangkan dulu. Kemungkinan TKP kedua di mana? Atau mungkin ada TKP ketiga. Nah inilah jelinya seorang reserse itu
ya ibarat mata elang yang lagi terbang tinggi di angkasa bisa melihat itu ada ikan kecil pun bisa ditangkap seperti itu. Mestinya seperti itu ya. Sebab saya sempat berbincang-bincang juga dengan ahli forensik dari UI juga ya, dari RSCM. Itu dikatakan bahwa seperti yang Pak Ugrosono bilang, ini ada kemungkinan memang kalau dilihat dari jatuhnya, dari seperti dibuang begitu, itu bisa jadi terjadi suatu perkara pidana di sebelumnya, bukan cuma satu lokasi seperti itu. Apakah ini kemudian bisa akan mendorong untuk penyelidikan baru begitu di situ? Iya, maksudnya dibentuk tim gabungan pencari fakta dari berbagai disiplin ilmu untuk bisa mengungkap ini secara jelas. Jadi bukan hanya Polri sendiri, karena sudah melibatkan jaksa dan pengadilan, justru dari LKUI biasanya dari forensiknya itu dari masalah visum yang lebih visum luar dalam itu sangat membantu untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Baik, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kalau Anda katakan tadi ini seperti ada yang disembunyikan, tapi apakah memang ini sifatnya lokal hanya untuk satu lembaga yang melakukan itu, atau karena ini sudah melewati persidangan dan ada 7 orang atau bahkan 8 sudah terpidana, 7-nya diantaranya adalah seumur hidup begitu. Apakah memang kemudian lembaga-lembaga lain juga perlu istilahnya diaudit begitu atau diperiksa lagi? Enggak, ini kan pengungkapan ya, penyidikan ya. Penyidikan itu kan kewenangan kepolisian ya. Kewenangan kepolisian. Nah, ini kalau bicara soal kasus yang pembunuhan Vina yang waktu 2016 yang kemudian telah memvonis bahwa ini ada 7 orang lainnya yang kemudian juga dihukum seumur hidup begitu. Iya, kalau yang sudah dihukum ya sudah selesai. Artinya tinggal mengajukan upaya hukum PK. Kan gitu. PK itu ada 2, bisa karena bukti baru, bisa karena putusan yang paling bertentangan, bisa karena kekhilafan. Bisa nggak ini teman-teman penasihat hukum? Kalau bukti baru ya bisa karena ada sesuatu yang tanda petik kenapa CCTV tidak dibuka. Kalau sampai bisa menemukan Mas Gili-Gili, itu saya kira luar biasa. Oh, ini bisa lihat bukti baru, keren. Oh, ternyata ada kekhilafan. Oke. Oh, ada kekeliruan. Itu yang menjadikan dasar PK. Tapi kalau melihat yang kita diskusikan ternyata ada bukti forensik yang diabaikan, saya kira itu yang dibuka. Sehingga menentukan ABC itu ternyata tidak di tempat. Tidak ada. Itu saya kira bukti yang akurat, Pak Gili-Gili. Kalau itu bisa menemukan. Ya. Itu yang penting. Baik. Itu. Jadi bisa membuka semuanya. Ya, karena bukti forensik itu bukti yang tidak terbantahkan. Baik. Kalau kita lihat undang-undang ke depan, bukti forensik, bukti elektronik itu nomor 1. Karena itu akan sepanjang masa tidak tergoyahkan. Ini yang harus kita perhatikan. Dengan demikian kalau mengajukan PK hanya PK tanpa berbasis pada bukti elektronik ketika itu yang tidak dilakukan, saya kira sia-sia. Tapi kalau Pak Gili bisa menemukan bukti yang ketika itu diabaikan, saya kira keren banget itu. Ya, ada komentar Pak Niko Gili-Gili? Ya, saya sepakat dengan Pak Jenderal juga Prof bahwa kalau ada bukti CCTV itu memang betul-betul itu tidak bisa terbantahkan. Saya sepakat itu. Dan kita lihat bahwa sampai hari ini Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan semuanya itu. Kita bicara bukti ini bukan bicara ijazah, KTP, KK dan sebagainya. Harus ada bukti yang berkualitas. Bukti yang berkualitas itu seperti apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, Pak Ugrosono, Jenderal Ugrosono dan juga Profesor tadi. Baik. Bukti forensik, CCTV, kemudian kalaupun ada samurai ada sidik jarinya PG di situ enggak? Itu yang bukti berkualitas. Makanya pra peradilan kami dikabulkan karena memang Polda Jawa Barat nggak punya bukti yang berkualitas. Baik. Bapak-bapak sudah bergabung bersama kita. Raden Reza Pramadya ini adalah kuasa hukum keluarga Vina. Mas Reza, terima kasih sudah hadir bersama kami. Mas Reza, apa langkah hukum lanjutan dari pihak keluarga Vina untuk mendapatkan keadilan ketika bahwa memang ternyata hakim memutuskan bukan Peggy Setiawan yang ini
adalah pembunuh dari almarhum Vina dan Eki? Boleh di-unmute, Mas Reza? Iya, jadi memang kita kan dari pihak korban ya, jadi tidak ada langkah hukum. Jadi kita hanya bisa mengikuti jalannya persidangan, mengikuti kasus ini dan mengimbau dan memberi arahan dan saran-saran seperti itu sih, Mas. Ya, artinya apakah kemudian akan ada langkah-langkah lanjutan dan dalam arti untuk membantu pihak kepolisian jika memang ada kemudian ada penyelidikan lanjutan, karena ini tadi kita sudah berbincang-bincang, ini harus mulai lagi dari di Cirebon sana dan memulai menyelidiki kasus ini, dibuka lagi seperti apa gitu. Nah, apakah Anda paling tidak pihak keluarga akan mendukung pihak kepolisian mungkin dengan bukti-bukti atau informasi-informasi yang memang dapat baru sekarang Anda miliki, novum baru begitu? Jadi memang dari awal kami dari tim Hotman 911 itu kan memang menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang terdiri daripada profesor hukum pidana yang independen, sehingga kasus ini kan bisa lebih transparan lagi setelah semua mendapatkan bukti-bukti baru, saksi-saksi, nanti bisa kita serahkan lagi ke penyidik. Jadi kalau melihat apalagi seperti sekarang ini, kalau tidak dibentuk tim pencari fakta, menurut kita agak sulit ya untuk bisa terpecahkan dari kasus Vina ini. Baik, jadi perjalanan masih panjang. Tetapi untuk putusan mengenai Peggy Setiawan ini, apakah ini merupakan artinya langkah atau putusan yang baik menurut pihak keluarga Vina atau bagaimana? Ya, memang sangat baik sekali dan kita mengapresiasi dari hakim yang sudah sangat adil membebaskan orang yang tidak bersalah. Tapi juga bagi kita juga kan, jadi akhirnya tanda tanya lagi. Sudah 3 terduga DPO menjadi 1, yang 2 dinyatakan fiktif, sekarang juga yang 1 ternyata bukan. Jadi kita semakin bertanya-tanya lagi nih, dan juga akan semakin sedih berkepanjangan di pihak keluarga. Kenapa jadi seperti ini setelah penantian 8 tahun yang lalu gitu kan. Baik, harapannya dengan pembentukan apa namanya tadi Satgas begitu ya, atau tim pencari fakta TPF begitu, apa dari pihak keluarga Vina paling tidak bisa mendapatkan apa begitu, karena mengingat ini sudah tampaknya yang Anda sendiri katakan tadi, keluarga juga udah makin bingung, seperti jalan buntu begitu. Iya, karena menurut kami kalau misalkan masih belum dibentuk tim mencari fakta, pasti akan terulang lagi seperti ini. Jadi bukan kita pesimis, tapi melihat perjalanan dari 2016 itu kan ya tetap stuck seperti ini. Jadi ada apa dengan kasus ini? Kenapa? Apa yang ditutupi seperti itu? Jadi tetap harus ada tim independen yang menurut kami yang benar-benar tidak memihak ke siapapun, tidak memihak ke saksi atau ke siapapun gitu kan. Jadi benar-benar independen yang langsung dibawa presiden untuk ikut membantu menyelesaikan kasus ini. Jadi kita sangat berharap sekali, atau kalau paling tidak bisa diambil alih oleh Mabes Polri dari Barreskrim, bisa untuk lebih mengawasi kasus ini bisa berjalan baik dan terang benderang dan ditemukan memang para pelaku yang sebenarnya. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Siapa saja yang menurut Anda bisa menjadi atau masuk dalam tim pencari fakta? Ya, kalau tim pencari fakta ya kita percayakan pada satu penegak hukum, ya Polri, kemudian NGO, Kompolnas, perguruan tinggi. Saya kira itu karena mendapatkan atensi masyarakat, saya kira masyarakat agak optimal mendukung semua. Yang penting diberikan kepercayaan pada negara, karena akan membantu sebagai kebutuhan Polri, ya siapapun boleh lah. Saya kira Pak Ugroseno bisa menentukan itu ABC dan sebagainya. Kan semua sekarang kita lihat itu objektif, Mas. Tidak ada yang, kita itu semua itu inginnya objektif, jelas gitu loh. Jadi tidak ada siapa, nggak ada pikiran kesana kemari. Makanya kemarin kita diskusi Polri lemah, kita juga sampaikan. Bukan kita benci, kita menyampaikan, kita mengkoreksi kan gitu. Sampai sekarang juga kita koreksi. Toh nanti Peggy yang lain itu bisa diperiksa kembali dengan sprindik baru. Jadi suatu hal yang umum, karena kita ingatlah Polri itu kan ribuan perkara. Kalau toh sampai terjadi seperti ini ya manusiawi kan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Apa yang terjadi? Evaluasi kembali, sprindik kembali, cek kembali. Jadi tidak ada istilah berhenti dalam penguapan perkara. Nah oleh karena itu ya siapapun
monggo pemerintah diambil memberikan kepercayaan untuk melakukan pengungkapan kembali. Tapi yang paling penting adalah ahli forensik, Mas. Karena bicara CCTV yang 8 tahun yang lalu. Ini digital forensik ya? Iya. Baik. Pak Ugroseno, jadi siapa saja kira-kira maksudnya yang bisa masuk dalam tim cari fakta yang menurut Anda akan bagus sekali nih untuk bisa mengungkap kasus ini? Ya, saya rasa banyak yang masih aktif atau mungkin yang sudah pernah yang jago-jago reserse ya. Jadi jago reserse itu berangkat dari pengungkapan suatu peristiwa dengan analisa, kemudian bagaimana dia mencari bukti-bukti tadi dan bisa menghadirkan menangkap tersangka, menghadirkan tersangka dan barang bukti di sidang pengadilan dan mendapatkan putusan pengadilan yang baik dan benar, yang adil seadil-adilnya. Ini mungkin bisa dicari, mudah-mudahan nanti ada Kompolnas, ada Barreskrim, ada Irwasum, ada Kapolri bisa menentukan supaya masalah terbunuhnya Eki dan Vina ini paling tidak mendekati 100% terungkap. Pelaku nanti terakhir saja bahwa pelakunya adalah baru dicari. Jadi jangan konsentrasi ke pelaku dulu, nanti pecah lagi fokus kasusnya, itu saja. Baik, Pak Ugroseno, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Prof Hipnu juga terima kasih sudah memberi insight. Demikian juga dengan Mas Niko, terima kasih sudah menyediakan waktu. Semoga nanti Peggy juga boleh keluar malam ini juga ya. Mungkin setelah usai kita berdialog ini sudah boleh sudah bisa keluar. Iya. Lagi persiapan untuk Peggy sekarang lagi tes kesehatan, siap-siap kita mau jemput, saya mau tanda tangan dulu nih. Baik. Oke, kami paham. Terima kasih banyak dan terima kasih juga Mas Raden Reza sudah berbagi bersama kami. Semoga kebenaran diungkapkan, artinya kebenaran yang menang dan diungkapkan semua mengenai kasus ini. Misteri ini pun jadi jelas. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Salam sehat selalu. Selamat malam.